Integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial menurut KBBI berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara itu, sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial berarti pembauran di dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga perbedaan yang ada tersebut tidak tampak, melainkan kesatuan yang utuh atau bulatlah yang tampak. Menurut ahli sosiologi, Gilin, integrasi sosial merupakan sebuah bagian dari serangkaian proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu budaya, emosional, fisik, maupun perilaku. Banton juga berpendapat bahwa integrasi ialah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberi makna penting pada perbedaan ras tersebut. Ada beberapa ciri yang menandakan terjadinya integrasi sosial. Pertama, kesamaan atau kesatuan yang terbentuk adalah atas dasar kehendak sendiri, bukan karena sebuah ikatan atau paksaan. Kedua, timbulnya sebuah persamaan pandangan di antara masyarakat yang diilhami dari nilai-nilai yang sama. Ketiga, terdapat persamaan pula dalam orientasi kerja masyarakat. Keempat, adanya tujuan yang sama dengan merujuk pada prinsip ideologis yang dimiliki. Lawan dari integrasi adalah disintegrasi. Disintegrasi ialah hal yang paling menakutkan dalam upaya-upaya mencapai integrasi. Dukung integrasi sosial? Ya, ada dua faktor utama yang dapat mendukung terciptanya integrasi sosial di Indonesia. Pertama, dibutuhkan kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Kita sangat beruntung dengan memiliki pegangan, pedoman, dan tujuan dari semua kelompok yang ada berupa Pancasila. Kedua, dibutuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Kelompok-kelompok yang ada wajib menyadari sepenuhnya bahwa mereka memiliki satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Dengan demikian, keinginan memisahkan diri dari NKRI akan dapat ditekan. Mengapa harus ada integrasi sosial? Integrasi sosial sangatlah penting untuk dimiliki, terutama bagi negara kita yang begitu majemuk. Pertama, adanya integrasi sosial akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih tentram. Bayangkan kalau kamu dan tetanggamu tidak berintegrasi dan saling menjatuhkan, akan jadi seperti apa lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian integrasi sosial juga dapat menghadirkan rasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran integrasi sosial tidak akan membuat golongan masyarakat apapun merasa haknya sebagai warga negara terancam. Dengan demikian, seluruh warga negara dapat hidup dengan nyaman. Ketiga, integrasi sosial dapat berubah menjadi suatu kebudayaan baru yang berbeda dari kebudayaan yang sebelumnya. Kemudian, kebudayaan baru yang dimaksud ialah kebudayaan dengan sisi positif yang melebihi kebudayaan sebelum. Lalu integrasi sosial juga mampu menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama meskipun ada perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sikap kepedulian ini tentu saja sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Setuju? Setujulah pasti. Bila dilihat secara keseluruhan, hadirnya integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat akan menciptakan keharmonisan. Enggak heran, integrasi sosial memang begitu dibutuhkan, apalagi di Indonesia yang multikultural. Bagaimana sih cara saya sebagai siswa dalam mengupayakan adanya integrasi sosial? Ya, meskipun sedih untuk diakui, ada banyak sekali konflik bermunculan di negara kita yang mengancam adanya disintegrasi. Dalam proses menuju integrasi, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh demi menyatukan segala perbedaan yang ada. Masyarakat Indonesia yang multikultural dengan beragam kepentingan dan keinginan tidak akan dijadikan seragam. Tetapi penyatuan yang dibutuhkan ialah penyatuan dengan tetap mempertahankan keanekaragaman yang ada sebagai bagian dari khasana bangsa. Sebagai siswa, apa yang dapat kamu lakukan? Ingatlah selalu identitas bangsa kita sebagai bangsa multikultural. Perbedaan-perbedaan yang muncul bukanlah masalah, melainkan hanya bumbu penyedap. Apa serunya kalau seluruh kebudayaan Indonesia serupa, ya kan? Lalu, buktikanlah bahwa bangsa kita ialah bangsa dengan toleransi tinggi. Jangan mudah termakan omongan yang bernada kebalikannya.
Dapat hidup bersama-sama dengan rukun dan harmonis pasti jadi impianmu, ya kan? Nah, segini bagaimana perwujudan integrasi sosial di tengah pandemi corona. Ya, konflik adalah suatu fenomena sosial yang tak pernah hilang dan selalu ada di setiap aspek kehidupan masyarakat kita. Setiap kita pasti menghadapi yang namanya konflik, baik dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Kehadiran konflik dalam kehidupan kita dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dialami oleh siapa saja. Demikian juga integrasi sosial akan selalu hadir di masyarakat kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, antara konflik sosial dan integrasi sosial bagaikan dua buah mata uang yang selalu berdampingan. Di mana ada konflik, maka akan hadir integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, di mana unsur-unsur yang berbeda tersebut menjadi satu dalam perdamaian. Saat ini dunia tengah menghadapi wabah besar virus corona. WHO mengajak semua orang untuk melakukan jarak atau batasan dengan orang sekitarnya. Istilah yang pertama digunakan adalah social distancing atau pembatasan sosial. Social distancing adalah menjauhi kerumunan dan menjaga jarak dengan orang-orang yang ditemui, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Namun kemudian WHO mengganti istilah tersebut menjadi physical distancing, yaitu menjaga jarak antar manusia. Menurut WHO, gagasan pengubahan itu adalah untuk menjernihkan pemahaman bahwa pemerintah untuk tetap di rumah selama wabah virus corona saat ini. Tidak untuk memutuskan kontak dengan teman dan keluarga, tetapi menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit tidak menyebar. Mengapa istilah tersebut diubah? Karena penggunaan istilah social distancing dianggap keliru oleh beberapa ahli karena dianggap akan bisa mengakibatkan isolasi sosial. Jadi istilah yang tepat adalah physical distancing, karena secara fisik kita memang harus berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Sementara itu kita semua tetap saling berkomunikasi, tetap bisa berisolasi walaupun seperti simulasi dunia nyata atau virtual seperti menggunakan media sosial. Jadi selama masih ada virus corona, integrasi sosial kita tuh makin lama itu bisa menyatu dengan keadaan saat ini. Semoga virus corona bisa lenyap dari dunia kita dan kita selalu sehat walafiat. Mari kita lawan corona dengan physical distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.